sampai kapanpun kami terus mengingat akan salib Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengar sapaan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biar juga menolong kami dalam perarakan iman kami kepada Tuhan, terkhusus sebagai kami keluarga besar Jemaat GKI Trinity. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan dan juga yang hina ini, biar dapat menyampaikan dengan baik. Ini doa kami, dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus berdoa. Amin. Jemaat silakan. Ya, shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Boleh dong sekali lagi shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur ya sudah memasuki di dalam Minggu Prapaskah atau Minggu Prapaskah, minggu yang kedua. Jadi pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang tentu tidak jauh dengan apa itu salib. Jadi yang minggu lalu kita belajar tentang salib itu menemukan hidup kita itu lebih berharga, ya. Bagaimana keberhargaan itu ketika kita dipulihkan relasi kita dengan Tuhan. Dan yang minggu ini kita akan belajar bagaimana salib itu menemukan kita supaya hidup kita pun juga ada di dalam Kristus atau bersiap, ya, bersiap untuk hidup di dalam Kristus. Saya mengajak kita dapat membuka di dalam Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Kalau sudah, izinkan saya membacakan untuk setiap kita. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Jadi kita masuk kalau di dalam lembaga kitab Indonesia itu di bagian 6B, ya. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. 8. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. 9. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. 10. Kata Yesus selanjutnya kepada para murid, pada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan menulis banyak orang sakit dan minyak dan menyembuhkan mereka. Sampai sejauh ini bacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar sekali lagi tentang salib menemukan kita supaya hidup kita pun bersiap di dalam Kristus Yesus. Next slide-nya. Ya, jadi Bapak Ibu kita menemukan beberapa tema ya dalam minggu-minggu ini. Sekali lagi tentang tetap senternya atau fokusnya ada ketika salib itu menemukan kehidupan kita. Ya sekali lagi ya, di dalam kehidupan kita atau manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, tidak mungkin mereka mencari salib, tidak mungkin mereka mencari Allah. Mereka bahkan dikatakan mencari keinginan mereka sendiri, bahkan menentukan jalan-jalan mereka sendiri. Tapi ya anugerah besar dalam kehidupan kita bahwa salib berhasil menemukan kita. Salib itu menemukan kita sekali untuk hidup di dalam Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, di dalam pemahaman Alkitab atau konsep Alkitab atau konsep reform yang baik itu menolong bagaimana ada sebuah pemahaman tentang freedom, ya, freedom atau sebuah teologi pembebasan atau teologi di mana yang berbicara mengenai kita yang jatuh di dalam dosa, kita dibebaskan dari dosa itu karena pengorbanan Kristus. Jadi yang pertama ada freedom from, kita dibebaskan dari dosa dan masuk di dalam kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, tidak berhenti di dalam freedom from, tidak berhenti di dalam satu tempat ke satu tempat yang lain, tetapi lebih kepada kita tekankan tentang freedom for. Ketika kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita diperuntukkan untuk apa? Di dalam kebebasan itu kita ditujukan kepada hal apa? Nah, tentu dengan tema kita hari ini adalah kita dibebaskan oleh Tuhan, salib menemukan kita supaya kita bersiap
hidup untuk Kristus, hidup untuk di dalam Kristus. Ketika saya merenungkan tema ini ya Bapak Ibu ya, saya langsung mengingat gitu ya beberapa renungan di dalam hari-hari kemarin di keluarga besar Jemaat Trinity merenungkan tentang doa Yesus ya. Memang minggu Prapaskah itu ketika Yesus juga bergumul atau bergulat tentang kehendak Bapa, tapi mati itu akan menjadi sebuah pembayaran yang mahal. Dan inilah yang perlu kita renungkan di dalam minggu Prapaskah ini. Freedom for, bukan freedom for saja, tapi bagaimana kita juga dibebaskan untuk bersiap hidup di dalam Kristus. Dan saya mengajak setiap kita juga dapat siap ya di dalam kita hidup terus di dalam Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, keunikan di dalam Injil Markus ya, kita sudah pahami, kita sudah pelajari bersama tadi tentang Markus 6 sampai 13 ini adalah memiliki sebuah keunikan. Injil Markus itu memiliki sebuah keunikan tentang lebih banyak mencatat tentang tindakan Yesus. Contohnya hal-hal praktikal gitu ya, hal-hal yang terkait dengan mujizat, karya-karya besar yang Tuhan Yesus lakukan ketimbang pengajaran. Bapak Ibu, jadi tidak bisa menemukan Markus itu pemahaman tentang khotbah di bukit itu tidak ada, atau bahkan tentang misalnya Injil Yohanes yang kaya dengan nuansa teologikalnya ya, yaitu tentang logos, anak yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Ini tidak ada di dalam Injil Markus. Jadi Injil Markus lebih menitik beratkan tentang tindakan, hal-hal yang praktikal, hal-hal di mana orang dapat melihat Yesus itu adalah Allah, firman yang menjadi manusia. Maka sekali lagi pembaca dalam Injil Markus itu lebih condong kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang bukan dari Yahudi, sehingga mereka sekali lagi kalau berkata tentang kebenaran itu sudah nggak usah banyak teori, mending prakteknya saja. Bagaimana kehidupan jelas. Jadi Markus itu memberikan sebuah sudut pandang yang baik tentang inilah Kristus Yesus, Allah yang menjadi manusia itu dengan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang supranatural yang Tuhan lakukan di dalam perjalanan kehidupannya. Inilah keunikan daripada Injil Markus. Dan kita bersyukur kita memahami di dalam hari ini. Bapak Ibu kesimpulan yang pertama yang kita bisa pelajari mengenai saling menemukan hidup di dalam Kristus. Kita itu belajar tentang kita akan diperlengkapi oleh Tuhan. Kalau kita mau ya bersiap hidup di dalam Kristus, maka kita akan diperlengkapi oleh Tuhan. Kita perhatikan di ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Di sana dikatakan lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa. Kita garis bawah yang bagian terakhir. Ia Yesus memberi kuasa kepada setiap mereka. Ya, Bapak Ibu, Alkitab itu menyatakan prinsip yang penting ya. Alkitab kita memahami prinsip yang penting bahwa sebelum mereka diutus oleh Tuhan, maka mereka masuk di dalam fase observasi dulu. Jangan kamu pelayanan dulu, lihat tindakanku. Lihat bagaimana aku bertemu dengan orang. Lihat bagaimana aku mengajar orang. Lihat bagaimana aku melakukan sebuah mujizat kepada orang. Jadi Yesus itu luar biasa ya. Sebelum memutus mereka, mereka masuk di dalam fase observasi lebih dahulu. Mereka dapat memahami bagaimana pelayanan itu, bagaimana hidup di dalam Kristus seperti apa. Jadi fase observasi ini penting di dalam pelayanan, di dalam kita melayani Tuhan. Next slide-nya. Nah Bapak Ibu, apa yang saya maksudkan tentang observasi ya, atau terminologi kata yang saya pakai tadi. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada mereka. Sekali lagi bagaimana mereka dapat melihat ya, bagaimana Yesus mengajar, menyembuhkan, bagaimana Yesus juga melakukan hal-hal yang mujizat. Karena sekali lagi Bapak Ibu ya, menurut saya ya, perjalanan Yesus dari desa ke desa itu ancamannya adalah nyawa. Karena sekali lagi bisa saja Yesus sebagai manusia pun bisa saja ditangkap dengan dieksekusi pada saat itu bisa saja. Tapi sekali lagi Yesus memberikan sebuah pemahaman yang baik kepada para murid. Lihatlah aku dulu. Nih, fase observasi yang penting dalam kehidupan setiap kita, di dalam kita bersiap hidup di dalam Kristus.
Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita masuk ya di dalam pemahaman kita yang selanjutnya yang menolong setiap kita bahwa poin yang pertama ini kita lebih kepada memanggil, memperlengkapi murid-murid pada saat itu. Yesus memanggil murid-murid untuk diperlengkapi. Menurut saya seperti ini. Mungkin lebih concernnya kita itu bukan kepada kuasa dan juga otoritas yang diberikan. Otoritas dan kuasa bukanlah yang nggak penting, itu penting. Tapi itu adalah sebuah blessing, itu sebuah anugerah daripada Tuhan. Tapi yang ingin saya tekankan adalah yang ini, masa observasi ini. Gimana kita dapat mengamati, bagaimana dapat mempelajari Kristus di dalam pelayanan, sehingga kita bersiap hidup di dalam Kristus. Ya, jadi seperti ini. Ketika kita mempersiapkan diri kita, atau observe God, kita mempelajari Tuhan, maka kita memiliki sebuah tujuan yang benar. Ya, kita memiliki sebuah tujuan yang benar, right? Kita memiliki sebuah tujuan atau akhir dalam perjalanan kehidupan kita itu benar, karena kita memahami, mempelajari bagaimana kehidupan di dalam Kristus. Jadi sekali lagi hal yang indah juga ya, Paulus juga mengatakan seperti seorang petinju, aku tidak sembarangan memukul. Jadi ini ada sebuah gambaran yang baik ketika kita bersiap di dalam hidup di dalam Kristus. Kita juga harus mempelajari pribadinya. Kita juga harus mempelajari bagaimana hidup kita pun juga seturut apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap kita. Ya, bersiap hidup di dalam Kristus adalah arah tujuan hidup dan melayani Tuhan. Mungkin ya Bapak Ibu ya, kalau kita memperhatikan teks ini ya, kalau semisal mereka para murid itu tidak mempelajari atau bersiap hidup di dalam Kristus, mungkin mereka akan menyombongkan diri. Ya, diberikan otoritas, diberikan kuasa, dia dapat mengusir setan-setan saat itu, bahkan menyembuhkan orang yang sakit. Mungkin mereka akan memegahkan diri. Tapi sekali lagi ini prinsip yang baik yang perlu kita renungkan. Ketika mereka mempelajari kehidupan Kristus, mereka tidak akan menyombongkan diri, karena otoritas, kuasa itu yang Tuhan berikan, sehingga arah hidup mereka, tujuan mereka melayani itu benar di hadapan Tuhan. Nah, ini kalau kita kontekskan ya, kita konkretkan dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, masa-masa prapaskah itu menolong kita ya untuk memahami dengan baik bagaimana kita dapat menentukan tujuan kita ke depan, pekerjaan ataupun pelayanan kita. Ya terutama tentu kita juga harus bergumul di dalam Tuhan. Bagaimana kita bersiap hidup di dalam Kristus. Jangan sampai kita menentukan jalan kita sendiri. Jangan sampai kita menentukan aturan-aturan kita sendiri lalu endingnya kita menyalahkan Tuhan kok di mana. Ini menjadi perjalanan kehidupan kita yang harus kita gumuli saat ini. Jadi sehingga ketika kita mempelajari kehidupan setiap kita tahu tujuan, goalsnya kita ke depan seperti apa. Karena kita sekali lagi ada di dalam masa-masa observasi di dalam kehidupan kita mengikut Kristus Yesus. Nah, Yesus pun saja Bapak Ibu ya juga mengalami fase-fase tahapan di dalam Yesus sebagai rabi, atau Yesus sebagai guru, atau yang boleh dikatakan sebagai pengajar saat itu. Yesus bukan hanya langsung lahir terus masa tidak ada catatan di usia awal sampai hingga 30 tahun, tapi langsung gitu ya di dalam beberapa Injil. Tapi saya ini memberikan sebuah pemahaman bagi Bapak Ibu. Yesus pun, Tuhan kita pun juga ada di dalam masa-masa persiapan atau bersiap di dalam melayani dengan maksimal. Ya, kalau kita lihat ya di dalam tahap-tahap pendidikan orang Yahudi, kita lihat di dalam masa usia 5 tahun pun mereka juga harus belajar, yaitu dengan mikra atau mismah di masa usia 10 tahun. Talmud pada usia 13 tahun. Kalau Bapak Ibu tentu ingat ya, Yusuf dan juga Maria kebingungan, Yesus di mana ini? Tahu-tahu Yesus ada di dalam bait Allah. Ini sudah mempelajari tentang Talmud itu tadi. Dan yang terakhir adalah midras atau level madrasah ya, itu biasanya sekitar SLTA, SMA gitu ya. Pada usia 20 tahun. Jadi mulai usia 30 tahun Yesus boleh mengajar di depan umum. Jadi ini adalah fase observasinya Yesus di dalam mempersiapkan pelayanan. Ya, ini menjadi contoh yang baik, teladan yang baik juga di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita pun juga mau mengobservasi diri kita, mengenal Tuhan pribadi kita di dalam kita mengikut Tuhan, maka sekali lagi goals atau tujuan itu sungguh ada di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan Yesus juga menang dengan kuasa dari roh jahat
kuasa pada saat itu menang. Karena itu tadi bergulat di dalam hal seperti itu. Next slide. Ya, beberapa catatan yang baik juga menurut saya juga para murid Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya. Para murid pun juga berhasil ya memiliki sebuah persiapan yang baik di mana mereka dapat mencatat beberapa catatan yang Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia ini dengan sudut pandang mereka yang berbeda-beda ya. Kalau kita melihat di minggu kemarin, kita melihat Injil Matius itu jelas concernnya adalah anak manusia, nuansa kental daripada Keyahudian. Markus pada hari ini kita belajar bagaimana menitik beratkan daripada tindakan praktikal daripada Yesus Kristus. Matius, Markus, Lukas adalah kisah-kisah daripada kisah para rasul, kurang lebih seperti itu. Bahkan yang theological banget yaitu Yohanes. Jadi sudut pandang mereka berbeda-beda. Mereka kaya karena mereka mempersiapkan diri kita, mengobservasi diri mereka di dalam mereka mengikut Tuhan. Jadi tujuannya mereka jelas. Ini mengajak setiap kita Bapak Ibu di dalam masa-masa prapaskah ini, supaya kita pun juga mengobservasi diri kita, mengamati, mempelajari kehidupan Kristus Yesus, sehingga pun kita pun juga dapat menetapkan tujuan kita, jalan-jalan kita pun sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dari kehidupan Tuhan Yesus, muridnya kita bisa melihat di masa bersiap ini sehingga pelayanan pun maksimal. Jadi pelayan Tuhan Yesus benar-benar maksimal di dunia ini. Bahkan banyak buku-buku yang juga membahas tidak ada habis-habisnya pelayanan Yesus yang Tuhan lakukan, bahkan mengubah banyak sekali paham-paham dunia. Pada saat bagaimana orang yang miskin disebut berbahagia, tidak mungkin, nggak make sense ya menurut kita ya. Tapi itulah khotbah di bukit yang benar-benar banyak sekali mengubahkan orang. Berbagailah yang orang yang berduka cita. Gimana berbahagia? Orang berduka cita disuruh berbahagia, jelas tidak mungkin. Tapi kalau kita menemukan hal itu di dalam Tuhan, sekali lagi itu ya yang membuat setiap kita dapat mengikut Tuhan dengan baik. Ya, memberi diri kita. Jadi bersiap itu memberi diri kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersiap untuk hidup di dalam Kristus, kita berani memberi diri. Jangan segalanya tentang seperti ini ya. Ini kehidupan kita bukan it's all about me. Ini bukan tentang saya, tapi it's all about God. It's all about Jesus. Segalanya tentang Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga sekali lagi ini undangan kita Bapak Ibu di dalam masa prapaskah ini. Kita bersiap dimampukan supaya kita memberi diri kita untuk kita juga dapat melayaninya dan mengikuti di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu sekali lagi masuk di dalam masa ini ya. Kita masuk di dalam pemberian otoritas kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu contoh menyembuhkan penyakit. Ya, di zaman tersebut Bapak Ibu, orang sakit ya, orang yang lemah tubuh itu sekali lagi adalah gerakan atau kuasa daripada si jahat, atau istilahnya orang yang sembuh dari sakit itu mendatangkan kerajaan Allah. Ya, jadi sekali lagi ya, kuasa si jahat atau roh jahat itu merusak ya komunion, merusak sebuah fellowship. Sehingga pada saat ketika Bapak itu ingat ya, kisah orang yang tunawicara ya, bisu pada saat itu dapat berkata-kata karena kuasa itu dilepaskan. Jadi roh yang berkata-kata itu daripada Kristus Yesus yang menyembuhkan orang tersebut. Jadi dilepaskan daripada kuasa si jahat. Jadi sekali lagi pada saat itu bukan masalah kalau saat ini ya, saat ini kan yang banyak tentang cuaca gitu ya. Mungkin saat itu sekali lagi konteks itu penting, kita memahami Alkitab itu dengan baik, konteks itu penting. Jadi konteks ini memahami dengan baik tentang bagaimana orang yang sakit itu dilepaskan daripada kuasa si jahat. Jadi menyembuhkan penyakit sebelumnya. Menyembuhkan penyakit itu sekali lagi memulihkan relasi. Ini bukan masalah tentang hal yang secara jasmani, tapi lebih kepada hal yang kerohanian. Ya, sakit itu lebih kepada hal yang sifatnya itu batiniah, hal yang rohani. Menyembuhkan penyakit adalah memulihkan akan relasi. Ya, kesembuhan bukan sebagai tujuan. Ya, kalau kita lihat ketika kita belajar tentang observing God ya, atau kita mempelajari Tuhan, mempelajari kehidupan Tuhan, itu kesembuhan bukan tujuan. Tujuannya bukan karena kamu sembuh, tidak, tapi bagaimana ia dipulihkan relasinya
kepada Tuhan, sang pemilik kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak memahami ini dengan baik, ini jelas tujuannya salah, ya. Jelas tujuannya salah. Orang ya, kalau kita fair saja ya, orang kalau sakit ya, kita kalau kondisi lemah tubuh ya, pengennya juga sembuh gitu ya, pengennya kita juga sembuh. Tapi sekali lagi Tuhan mengkoreksi di zaman tersebut, dalam konteks tersebut, bukan kesembuhan tujuanmu, tapi relasimu itu dipulihkan oleh Tuhan, sehingga pemahaman kita itu menolong kita menemukan tujuan yang baik. Nah, ini hal yang perlu kita renungkan pada masa prapaskah hari ini, bahwa sekali lagi ketika kita mengikut Tuhan, mempelajari Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tujuan itu pun juga benar, ya, tujuan itu pun juga benar dalam kehidupan kita. Ya, observing God's right goal ya, right goal. Pentingnya kita observasi di dalam melayani Tuhan supaya tidak salah di dalam menentukan sebuah tujuan. Ada orang yang sehat tapi tetap tidak bisa menikmati relasi, ya. Kadang juga ini menjadi sebuah hal yang perlu kita renungkan. Ada orang yang sakit tapi dalam sakit penyakitnya ia tidak berhenti berelasi. Kami kemarin di dalam alumni yang grup daripada STT Alifea itu yang saat ini lagi berjuang ke Pendeta Cornelius dan juga Pendeta Mariani Febriana yang saat ini juga masih itu ya, berjuang di masa-masa sakit. Tapi sekali lagi saya selalu ingat buku yang karya terbaik menurut saya, salah satu buku yang ditulis oleh Pendeta Mariani Febriana atau Febi kita panggil, itu ada Sukacita Penghiburanku. Bagaimana ini menjadi sebuah hal yang luar biasa ya. Di tengah sakit ya, saya merasakan sebuah kekuatan Pendeta Mariani Febriana ini, Pendeta Febi ini, sehingga sekali lagi menjadi sebuah kekuatan juga bagi setiap kita ya. Di tengah sakit pun relasi pun tetap dijaga, relasi itu kepada Tuhan, yaitu Allah pemilik kehidupan setiap kita. Ya, jadi Bapak Ibu, masa prapaskah ini banyak tools, banyak alat-alat yang kita bisa pakai untuk kita dapat mengenal Tuhan dengan lebih dalam, dengan lebih baik di dalam kehidupan kita. Kita juga menyediakan di dalam malam pembinaan Alkitab itu juga menolong setiap kita dapat memahami pemahaman yang baik. Bahkan di sosial media banyak sekali orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa mereka, sehingga menjadi sebuah kekuatan bagi mereka. Kita dapat mengenal Tuhan dengan baik, bersiap hidup di dalamnya, sehingga kita menemukan tujuan yang benar di kedepannya. Poin yang kedua, yang terakhir adalah bersiap. Bersiap adalah mengajarkan kita kepada kebergantungan hidup kita kepada Tuhan. Kalau saya bacakan Bapak Ibu ya, di dalam bagian ini adalah jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Ya, ini bukan seperti kalau di supporter ya, sepak bola di Jawa itu ada istilahnya bonek gitu ya. Bonek itu kalau pergi ya, kalau away atau kemana itu ya tidak membawa apa-apa gitu. Bukan seperti itu gitu ya. Tapi sekali lagi ini memunculkan sifat rasa tentang kebergantungan kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat ya, ini adalah kehidupan daripada misionari ya. Kalau kita lihat misionari sekali lagi, mereka diutus oleh Tuhan, memiliki sebuah panggilan dalam kehidupan mereka. Pergi, jadikanlah semua bangsa murid. Ini menjadi sebuah pergumulan bagi setiap mereka. Dan kalau kita lihat, mereka pun Tuhan juga pelihara luar biasa. Ya sekali lagi ya, ada orang-orang baik, orang-orang yang menyalurkan berkat bagi mereka. Tapi ketika mereka meyakini jangan membawa apapun, itu memberikan sebuah gambaran kebergantungan kita kepada Tuhan pemilik kehidupan kita. Ya, Yesus membawa para murid kepada arti bergantung kepada Tuhan dan bukan bergantung pada manusia. Ini penting Bapak Ibu ya. Kita sekali lagi bergantung itu kepada Tuhan itu penting dan itu hal yang utama. Jangan sekali lagi bergantung kepada hal yang sifatnya adalah yang mungkin bisa berubah. Ya, contohnya juga manusia. Ya, di dalam perjalanan kehidupan kita ada, selalu ada. Tapi sekali lagi di dalam momen ini saya mengajak setiap kita, ya rasa kebergantungan hidup kita itu hanya ada kepada Tuhan, pemilik kehidupan kita.
Ya, bukankah fase-fase seperti ini kita juga harus renungkan dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu ya, tentang bergantung hidup kepada Tuhan. Banyak spekulasi yang terjadi di tahun-tahun ini ya, sepanjang 2023 menjelang hari-hari saat ini. Tapi sekali lagi saya mengajak yang memberikan kesempatan setiap kita supaya dapat bergantung hidup penuh kepada Tuhan, mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, karena Tuhan memang sang mampu, sang pemilik kehidupan setiap kita. Nah, lalu yang menjadi gambaran terakhir ya, apa maksudnya kebaskan debu ya. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Apa artinya mengkebaskan debu ini? Kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Waktu para murid ketuk pintu lalu ditolak, apakah mereka ini mengemis? Tentu bukan. Ini bukan hal seperti itu. Karena yang kehilangan adalah orang yang menolak, bukan orang yang tertolak. Ya, ini pemahaman yang baik ya. Jadi dalam kita melayani pun tentu ada, di dalam pekerjaan, di dalam segala situasi kondisi apapun ada penolakan terjadi. Tapi biarlah ya, jadi kesempatan kali ini kita belajar memahami dengan baik bahwa kerajaan Allah itu tidak tergantung pada orang-orang yang menolak. Kerajaan Allah tidak bergantung kepada orang-orang yang menolak. Akan ada orang-orang yang juga mau menerima. Tuhan perintahkan Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, ini panggilan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kerajaan Allah, berkat Tuhan, sekali lagi mungkin bisa Tuhan pakai dengan orang. Tapi sekali lagi kalau kerajaan Allah itu tidak tergantung pada orang-orang yang menolak. Ya, kebergantungan ya. Waktu Yesus datang, ya kalau kita renungkan di dalam kehidupan Yesus pun juga datang itu sekali lagi tidak ada tempat ya. Dia sendiri tidak ada tempat, tidak ada ya obstacle ya atau menjamu. Tidak ada yang mau terima sampai dia harus di kandang binatang. Tidak ada tempat buat Yesus. Tapi sekali lagi ini prinsip Kristen yang indah ya. Tuhan mengatakan bahwa aku menyediakan tempat bagi Yesus yang datang ditolak mentah-mentah di dunia ini. Tapi Yesus datang mengatakan aku menyediakan tempat bagimu. Yang tidak ada tempat menyediakan tempat. Yang tidak ada tempat di dunia tapi menyediakan tempat. Inilah konsep kekristenan, inilah pemahaman yang baik tentang kebergantungan. Jadi sekali lagi saya mengajak setiap kita bergantung penuh kepada Tuhan, pemilik kehidupan kita. Ya, Tuhan sendiri adalah tempat perteduhan ya, dwelling place. Tuhan sendiri adalah tempat perteduhan kita. Waktu diterima orang lain, yang menerima sebenarnya adalah Tuhan. Waktu mereka menolak, mereka sebenarnya bukan menolak kita, bukan menolak para pelayan, tapi mereka menolak Tuhan. Tuhan adalah tempat perteduhan kita. Yang sekali lagi ini juga menolong setiap kita ya, bahwa Tuhan sendiri adalah tempat perteduhan kita. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ini sebuah panggilan ajakan. Tapi sekali lagi kalau kita nggak mengenal ayat ini, kita nggak tahu tujuannya ke depan seperti apa. Tapi kalau kita mengenal, oh iya, yang memanggil itu adalah pribadi, pemilik kehidupanku. Jadi ini menolong setiap kita. Tuhan adalah tempat perteduhan kehidupan setiap kita. Ya, Bapak Ibu, jadi masa Prapaskah menolong setiap kita ya, ketika salib menemukan kita dan hidup kita pun bersiap di dalam Kristus. Bagaimana kebergantungan kita di dalam Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyapa kami sekali lagi. Biarlah di masa-masa Prapaskah kembali Tuhan ingatkan setiap kami bahwa setiap kami pun lemah tanpa daripada Tuhan. Biarlah kami pun juga dapat terus menjalin relasi kami dekat dengan Tuhan, pemilik kehidupan kami, sehingga kami juga mempunyai rasa penuh, kebergantungan penuh di dalam segala aspek kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi sebuah perjalanan kami mengikuti juga melihat Tuhan. Ini doa kami, dan putramu dan kami Yesus yang berdoa. Silakan puji.